bikin Persesjen memalukan, Bu Sekjen. Ya iyalah, Anda jangan senyum. Anda membuat Persesjen tidak berpikir. Mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Pak Menteri? Anda sebagai kepala kementerian mau nggak diverifikasi sama dinas? Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setahunya saya di Kemendikbud. Orang-orang berpendidikan. Kok bisa salah mengambil kebijakan? Berikutnya dari Demokrat, silakan Bu Anita. Baik, terima kasih pimpinan dan Pak Menteri dan jajaran yang saya hormati. Pertama-tama kita semua mengetahui bahwa ada kekurangan anggaran ya 15 triliun. Tetapi kalau menurut saya mari kita koreksi diri. Kenapa ini terjadi? Jujur sama diri kita sendiri. Anggaran yang sudah diberikan begitu banyak tahun 2024 apakah sudah digunakan dengan baik atau tidak? Jangan kalau dikurangin kita sedih, tapi waktu dikasih banyak kita tidak menggunakannya dengan baik. Kenapa saya mengatakan tidak melakukannya dengan baik? Karena sampai hari ini Pak Menteri berulang kali saya katakan bahwa masih banyak persoalan terhadap realisasi anggaran dan penyerapan anggaran APBN itu ke daerah. Baik transfer daerah, itu banyak persoalan. Mau masalah guru, sampai sekarang guru P3K yang sudah lolos P3K sampai sekarang belum dikasih SK. Provinsi NTT belum, mereka belum terima SK. Kedua, guru-guru daerah terpencil masih banyak yang belum terima juga tunjangannya. Ketiga, banyak bangunan-bangunan sekolah yang masih terbengkalai padahal dari 2021 anggarannya. Saya sangat kasih contoh, di Kabupaten Kupang ada 17 sekolah bangunan yang dari 2001 sampai sekarang tidak terselesaikan. Mau lagi, kita lihat lagi. Dana-dana PIP. Nah, makanya kemarin saya mengatakan bahwa kalau KPK memberikan rekomendasi kepada Kemendikbud, harusnya Kemendikbud sadar. Kenapa kami Dewan kami sudah bilang setiap rapat, banyak persoalan, lakukan pengawasan, laporkan kepada kami. Tapi kami tidak pernah didengar. Ya kan? Akhirnya sekarang KPK memberikan rekomendasi, baru seakan-akan Kemendikbud kayak kebakaran jenggot. Bahkan kami anggota pemangku kepentingan mau diatur sama Kemendikbud untuk melakukan verifikasi oleh dinas. Loh, Anda sebagai kementerian mau nggak dilakukan verifikasi sama dinas? Jangan suruh dinas, jangan suruh apa yang kita usulkan harus dilakukan verifikasi oleh dinas. Kita ini lembaga tinggi negara, wakil rakyat. Kita yang menentukan anggaran di Indonesia ini. Bagaimana kepala dinas bisa memverifikasi data yang kita berikan? Anda sebagai kepala kementerian mau nggak diverifikasi sama dinas? Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setahunya saya di Kemendikbud. Orang-orang berpendidikan. Kok bisa salah mengambil kebijakan? Bu Sekjen, Anda mengeluarkan Persesjen yang di mana poin nomor 3 dikatakan bahwa data yang direkomendasikan sebagaimana dimaksud pada huruf B diverifikasi oleh Dinas Pendidikan. Loh, kita ini pemangku kepentingan usulkan itu dari Dapodik sekolah. Dapodik itu harusnya kan, makanya tadi Pak Andre bilang, operator sekolah itu diperhatikan. Karena semua itu dari operator sekolah. Kepala sekolah aja kadang-kadang tidak tahu apa yang terjadi dilakukan oleh operator sekolah. Dinas Pendidikan juga nggak tahu. Nah, kementerian juga, jadi kalau mau melakukan verifikasi, harusnya kementerian melakukan verifikasi terhadap dinas, dinas lakukan verifikasi terhadap kepala sekolah, hasil verifikasi itu baru diberikan kepada kami. Itu jangan dibolak-balik. Bahkan saya minta Bapak Ibu pimpinan, kita ambilkan rekomendasi kepada KPK, periksa APBN yang ada di Kemendikbud. Karena ini banyak persoalan, PIP, KIP, dana BOS, banyak hancur ini. Tolong Ibu, saya minta Pak Pimpinan, kita berikan rekomendasi kepada KPK, periksa dari 2021, 2022, 2023. Nggak usah tambah anggaran kalau memang banyak korupsi uang negara habis, bukan untuk rakyat. Saya marah Pak Menteri untuk kesekian kalinya. Karena memang ini kenyataannya di lapangan. Jangan dong kita dibikin seperti anak kecil. Kok apa yang diusulkan kita mesti diverifikasi oleh Dinas Pendidikan? Anda mau nggak sebagai Menteri diverifikasi oleh dinas? Jangan aneh-aneh lah. Kalian tuh dipilih oleh Presiden, harusnya berikan yang terbaik untuk rakyat. Semoga pembicaraan saya ini dilihat oleh Presiden yang baru. Semoga Presiden yang baru memperhatikan kinerja kementerian sekarang ini, memperhatikan eselon-eselon satu yang sudah ada ini, tidak memberikan solusi kepada negara, hanya membuat persoalan di daerah. Yang tertinggal tetap tertinggal, yang guru menangis tetap menangis. Bicara platform digital, mana keadilan untuk daerah 3T? Enak daerah-daerah yang sudah ada internetnya diberikan terus, tapi kita yang daerah 3T yang tidak ada internetnya dibiarkan begitu saja. Mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Pak Menteri? Saya sangat kecewa. Kita sudah mau habis masa jabatan, Anda mungkin sebentar lagi habis, atau Anda lanjut saya tidak tahu. Tapi saya puji Tuhan, Tuhan dan rakyat masih memilih saya kembali. Dan sampai ini, apapun yang terjadi, kita yang terpilih kembali, kita akan tetap memperjuangkan keadilan dan kebenaran untuk kemajuan anak negeri kita. Bukan untuk kita anggota dewan, bukan. Jadi jangan aneh-aneh punya pikiran negatif terhadap wakil rakyat. Semua data yang kita pilih itu adanya di Dapodik sekolah.
Ya, teman-teman kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah melihat sebuah cuplikan video yang sangat menarik. Ini salah satu anggota DPR RI Dapil 3, ya Komisi 3 maksud saya, teman-teman. Ini baru benar ya, perwakilan dari masyarakat yang menjunjung tinggi ya bagaimana pelaksanaan ya anggaran di setiap daerah. Nah, hal ini sangat disoroti oleh anggota komisi ya DPR ini, teman-teman, kepada Menteri Pendidikan. Nah, jadi kita melihat bahwa anggota DPR ini adalah salah satu contoh yang bagus ya, contoh yang memberikan teladan bagaimana pelaksanaan anggaran-anggaran di setiap daerah masing-masing. Ya, jadi teman-teman, bahwa kalau kita melihat dan menganalisis apa yang dia sampaikan terkait dengan pelaksanaan setiap supaya tidak terjadinya terjadi korupsi atau kewenangan ya, tentu dalam hal ini penuh dengan ya pendampingan begitu ya di setiap para yang menangani hal tersebut. Nah, kalau kita melihat bahwa memang apa yang disampaikan oleh seorang wanita ini, anggota komisi ini sudah cukup jelas sebenarnya apa yang dia katakan. Tapi kenapa masih ada peluang bagi korupsi, teman-teman? Nah, hal ini coba kita melihat bagaimana dari komentar netizen ini jawabannya. Oke, ini coba anggota DPR ini berpihak kepada rakyat, berani marahi menteri. Nah, itulah pentingnya demokrasi, saling memberi masukan, dan benar ibu ini, dan memberani ya pro pada rakyat. Ibu ini baru wakil rakyat, dan mantap ya, Anita maju terus, tegakkan kebenaran dan keadilan. Nah, betul banget ya, kasihan operator, banyak sekali tugasnya verifikasi laporan Dapodik, dana BPOD ya, di lapangan banyak sekali kepala sekolah tidak tahu apa-apa. Ya, salah satu orang yang memberi ya rakyat 10 lainnya yang memelukai hati rakyat, aneh di negeri ini. Viralkan biar banyak pejabat waras atau tambah waras. Nah, betul banget, dan di SD dana BOS juga dikelola oleh operator. Ternyata ya, jadi ternyata teman-teman ada sesuatu hal yang aneh di situ. Bagus ibu ini ya, benar dan memikirkan rakyat. Ini contoh yang benar, berani marah demi kemarahan untuk rakyat. Ya, jadi teman-teman, bahwa ini sangat merespon ya, netizen dan publik sangat merespon dan sangat mendukung seorang wanita ini yang menjunjung tinggi dan atau membela atau berani membela masyarakat dan berpihak kepada masyarakat. Bahkan sangat betul ya, uang anggaran habis untuk menteri, bukan untuk rakyat. Maju terus bu, rakyat mendukungmu. Nah, kalau begini, berani tegas, berani bersih, maka berani belak-belakan. Kalau tidak akan berani, saya rasa ya ada sesuatu hal yang aneh begitu ya. Ya, buka mata, buka hatimu, hai para wakil rakyat. Tidaklah kalian mau sama rakyatmu. Nah, calon ketua DPR, nah ini baru wakil rakyat, banyak yang menerima PIP salah sasaran, ada percaya turun aja ke lapangan demi ya Allah saya bantu. Nah, inilah wakil rakyat membela rakyat dan mencintai rakyatnya. Puji Tuhan, kerjamu bagus bu. Ya, jadi ternyata bahwa ya respon dari netizen, respon dari masyarakat Indonesia terhadap seorang anggota komisi ini, anggota DPR ini memberikan satu pemahaman terkait dengan pelaksanaan anggaran, sampai teman-teman dia memarahi ya begitu ya, dia memarahi menteri-menteri ya yang selama ini kita lihat ya hanya ya menyelenggarakan anggaran, tapi untuk pelaksanaan di lapangan ya tidak tahu menahu ya, sehingga seorang anggota DPR di komisi ini sampai marah begitu ya,
marah, tapi ini tegas apa yang dia sampaikan. Terima kasih Ibu Dewan, sehat selalu, orang yang baik. Ya, kemudian bahwa 101 pejabat yang memikirkan negeri dan rakyatnya seperti Ibu ini, yang bermental koruptor tentunya diam saja ketika Ibu ini marah. Mereka semua hanya berharap rapat segera ditutup. Sehat selalu Ibu yang hebat, sehat dan panjang umur. Ya, jadi udah pasti ya, kalau misalnya ya anggota DPR yang lainnya ya ada yang apa namanya, yang mentalnya hanya memikirkan diri sendiri, hanya memikirkan bagaimana cara untuk korupsi, tentu ketika mendengarkan seorang ibu ini tentu apa yang dilakukan hanya diam, ya seperti yang disampaikan oleh netizen. Dan semoga ibu ini tetap dukung ya sebagai pembela kebenaran dan bisa mengungkapkan semua para pelaku kecurangan. Nah, hal ini yang dinanti-nantikan oleh masyarakat Indonesia, bahwa memang ya seorang ibu inilah yang memang yang diperlukan untuk membangun bangsa dan negara ini. Kalau materinya jujur ya tegas seperti ibu ini, Indonesia nggak ada yang tidak bisa makan. Mantap ibu ini, perjuangan terus dan bangsa dan negara. Nah, selama meluruskan masalah dengan anggaran pendidikan yang dibelokkan untuk anak generasi kita yang diwarisin kita nanti, sehingga mempunyai etos kerja cemerlang untuk besok yang akan datang di NKRI yang kita cintai ini. Ya, jadi ternyata teman-teman ya, setelah ibu ini memberikan satu statement terkait dengan apa yang dia kerjakan selama ini atau apa yang dia lihat dari pengalaman dia, ternyata begitu positif ya respon netizen terhadap ibu ini, seorang anggota DPR. Dan mudah-mudahan ini ada wanita-wanita seperti ini yang benar-benar memperjuangkan hak-hak rakyatnya sendiri. Ya, itu saja teman-teman. Bagaimana menurut Anda? Sampai ketemu di postingan.